Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah Hafizi dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan, untuk memaparkan sebuah materi terkait dengan mata kuliah tafsir tahlili. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya, dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya, haqqa tilawati. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar pada kitab Allah, merekalah orang-orang yang rugi. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ayat ini terdapat kalimat haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud dengan membaca dengan sebenar-benarnya? Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya ada 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan cara membacanya. Yang kedua adalah dengan cara mentadabburinya. Yang ketiga adalah dengan cara menghafalnya. Yang keempat adalah dengan cara mengamalkannya. Dan yang kelima adalah dengan cara mengajarkannya. Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi dari ayat ini, marilah sama-sama kita tadabburi, kita renungi salah satu ayat di dalam Al-Quran, sebuah surat di dalam Al-Quran, yakni surat Ad-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 14. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, bagi teman-teman silakan buka Qurannya, mari sama-sama kita membaca surat Ad-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dzariyati dzarwa فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Sadaqallahul azim. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, perlu kita ketahui seluruh ayat di dalam Al-Quran itu semuanya penting. Apalagi ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, ini menunjukkan makna yang sangat-sangat penting untuk kita mentadabburi, mempelajari, merenungi ada apa yang terjadi tentang sebuah skenario
yang Allah sebutkan dengan sumpah ini. Allah banyak menggunakan sumpah dengan nama makhluk ini. Nah, kita bacakan artinya. Demi angin yang menerbangkan debu, demi awan yang mengandung muatan yang berat, demi kapal-kapal yang melaju di atas air dengan mudah, dan demi malaikat-malaikat yang membagi segala urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang kukuh, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berselisih, telah dijauhkan darinya, yakni Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai dari urusan akhirat. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan terjadi pada hari ketika mereka diazab dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 1 sampai dengan 14. Nah, teman-teman sekalian, pembukaan Surat Az-Zariyat ini menggunakan pilihan kata yang sangat sistematis ya, untuk menggambarkan keteraturan alam. Dimulai dengan kata adzariyat, wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu. Allah menunjukkan kekuatan hebat yang mampu menghamburkan partikel debu sebagai awal dari siklus cuaca. Kemudian dilanjutkan muncul kata al-hamilat, berasal dari kata hamala, hamila, dan kata wikron yang secara arti menggambarkan awan yang membawa beban air yang sangat berat, namun tetap bisa bergerak tenang di langit. Masya Allah. Disusul dengan al-jariyat, yaitu kapal atau benda langit yang bergerak sangat mulus tanpa hambatan. Rangkaian ini ditutup dengan al-muqassimati amr, yang menegaskan bahwa alam semesta ini tidak bekerja secara acak, melainkan ada malaikat yang membagi tugas dengan sangat teratur sesuai perintah Allah. Jadi logika sederhananya, jika Allah saja mampu mengatur pergerakan angin hingga tugas malaikat sedetail itu, maka janjinya Allah pasti tentang hari pembalasan itu benar adanya. Nah, di sisi lain, Al-Quran juga menyindir para pendusta dengan sebutan al-khurrasun. Secara bahasa ya, kata ini merujuk pada orang yang hanya menebak-nebak tanpa data, seperti menaksir jumlah pohon secara asal. Mereka ragu akan hari kiamat hanya karena spekulasi dangkal mereka dan kelalaian hati, yakni sahut, yang sudah tertutup dengan kebingungan. Allah membandingkan kekacauan pikiran mereka dengan keindahan langit yang disebut memiliki hubub, was-sama idzatil hubub, dan demi langit yang kokoh memiliki susunan yang indah. Nah, hubub ini berarti tatanan yang sangat rapi dan kuat seperti tenunan kain. Di sisi terlihat perbedaan nyata, langit ciptaan Allah sangat kokoh dan teratur. Sementara alasan orang yang ingkar kiamat sangat rapuh dan berubah-ubah. Nah, kalau kata Ustadz Muhammad Siddiqi ya, ini merupakan oposisi biner, yang merupakan lawan. Jadi Allah menggambarkan langit itu tersusun sangat indah dan rapi, sedangkan pikiran orang-orang yang mendustakan Al-Quran yang Allah ragukan, yakni mereka terjadi kebingungan, kebimbangan, kekacauan dalam pikiran mereka. Nah, terakhir Al-Quran menjelaskan mengapa ada orang yang tetap berpaling meski sudah nyata melalui kata yukfaku. Ini bukan sekadar tidak tahu ya, tapi sengaja memutarbalikkan logika sehingga kebenaran dianggap bohong. Sebagai penutup, Allah menggunakan kata daku. Nah, jadi kalau biasanya kata daku ini menyangkut dengan hal makanan ya, makan lezat. Tapi di sini Allah menggunakan kata daku dipakai secara sakartis ya, untuk menunjukkan bahwa
rasa sakit azab tersebut amat sangat menyentuh seluruh indera mereka. Nah, jadi hal ini sekaligus menghancurkan semua tebakan asal mereka di dunia dengan kepastian rasa sakit yang tidak bisa dibantah lagi. Ini merupakan kajian kosakatanya dari ayat 1 sampai dengan 14 secara singkatnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke munasabah antar ayatnya. Yang pertama adalah kita kaitkan antara ayat 4, ayat 5 ya. Kenapa setelah Allah bersumpah dengan menggunakan fenomena alam ini, awan, lautan, angin, dan juga malaikat, Allah langsung di ayat yang kelimanya, innama tu'aduna lasadiq. Nah, berdasarkan penjelasan Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, terdapat kiasan yang sangat mendalam teman-teman sekalian ya dalam mengenai tiupan ini. Sama seperti tiupan angin yang mampu menggerakkan awan hingga berkumpul, membawa air hujan. Hujan tersebut kemudian menghidupkan bumi yang tadinya mati, sehingga banyak tumbuhan yang subur tumbuh. Nah, proses alam ini adalah gambaran kecil dari hari kebangkitan kelak. Sebagaimana angin membawa kehidupan bagi tanaman, nantinya tiupan sangkakala akan mengumpulkan dan menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Jadi, setiap kali kita melihat angin bertiup dan hujan mendatangkan kehidupan di bumi, itulah pengingat Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kita kembali di hari kiamat nanti. Luar biasa analogi, luar biasa penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir ya. Kemudian kita lanjut di munasabah ayat lainnya. Kita hubungkan sekarang dengan surat An-Nur ayat 43. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah menyebut falhamilati wiqra, demi awal pembawa beban berat. Jika kita hubungkan dengan surat An-Nur ayat 43, kita bisa melihat penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana Allah menggerakkan awan, mengumpulkan awan, lalu menurunkan hujan. Nah, hubungan ini ingin memberitahu kita bahwa beban berat yang dibawa awan adalah bukti nyata kekuasaan Allah, kemahabesaraan Allah. Logikanya adalah kalau kita bisa percaya bahwa hujan akan turun karena melihat mendung yang tebal, seharusnya kita juga bisa lebih percaya bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, karena keduanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Jadi secara sederhananya di ayat kedua ayat surat Adz-Dzariyat bicarakan tentang fenomena alamnya secara terlihat saja. Adapun di An-Nur itu membicarakan tentang prosesnya, bagaimana terjadinya siklus awan hingga turunnya hujan. Dan seolah-olah Allah ingin menggambarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita semua logikanya bahwasanya kehidupan ini, hujan turun karena melihat mendung yang tebal, kita harus lebih yakin, harus lebih percaya bahwa hari kiamat pasti terjadi, karena keduanya hal yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita kaitkan dengan surat As-Saffat ayat yang ke-6 ya. Pada ayat yang ke-7 Allah bersumpah ya dengan menggunakan nama langit, was-sama idzatil hubuk, demi langit yang kokoh yang memiliki tatanan yang indah dan teratur. Nah, hal ini nyambung dengan surat As-Saffat ya teman-teman. As-Saffat ayat yang ke-6 yang menceritakan betapa indahnya langit dihiasi bintang-bintang. Ini menunjukkan bahwa langit bukanlah ruang kosong tanpa arti, melainkan bangunan yang didesain sangat cantik dan kokoh. Intinya, Allah saja mampu menciptakan langit yang begitu megah dan sempurna, tidak mungkin berbohong soal adanya hari pembalasan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke uraian tafsirnya. Mari sama-sama kita sederhanakan penafsirannya surat Adz-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 14 ini agar lebih mudah kita pahami.
dan juga langsung masuk ke intinya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan 6. Allah bersumpah menggunakan 4 hal yang sangat hebat di alam semesta ini untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wadhariyati dharwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Angin yang menerbangkan debu, awan yang membawa beban yang sangat berat yakni air hujan, kapal yang berlayar dengan tenang di lautan dengan sangat mudah, malaikat yang membagi tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau Allah sanggup mengatur angin, awan dan laut yang begitu besar, tentu sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Janji Allah tentang adanya hari kiamat itu pasti nyata, bukan sekedar cerita. Innama tu'aduna lasadiq. Kemudian bagian yang kedua, ayat 7 sampai dengan 9. Nah, dalam ayat-ayat ini Allah mengajak kita melihat ke langit. Langit itu punya jalur-jalur yang sangat rapi dan teratur. Orbit bintang dan bulan yang sangat indah. Tidak ada yang bertabrakan, semuanya tertib tertata rapi. Sindirannya begini teman-teman. Lihatlah langit betapa rapinya buatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa pikiran kalian orang yang ingkar itu berantakan? Orang yang tidak percaya Allah biasanya bicaranya berubah-ubah dan tidak konsisten. Kadang bilang Al-Quran itu sihir, kadang bilang dongeng. Al-Quran ingin bilang bahwa menolak kebenaran itu sebenarnya hanya membuat kita jadi bingung sendiri. Kemudian bagian yang ketiga, nasib orang yang suka berbohong dari ayat yang 10 sampai dengan 14. Bagian ini menyentil orang-orang yang disebut dengan al-kharasun, yaitu orang-orang yang cuma modal menebak-nebak atau bahasanya kita sok tahulah tentang agama tanpa landasan. Jadi kondisi mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai mabuk dan lupa kalau ada akhirat. Mereka saling bertanya meremehkan, kapan sih hari kiamat itu datang? Maka Allah menjawab bahwa itu akan datang saat mereka merasakan panasnya api neraka. Di sana dikatakan, rasakanlah pembalasanmu ini, apa yang dulu mereka anggap main-main, akhirnya menjadi kenyataan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah menunjukkan keteraturan alam supaya kita sadar bahwa hidup ini ada yang mengatur. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia dan sibuk berdebat sampai lupa bahwa setiap perbuatan kita pasti ada tanggung jawabnya di akhirat nanti. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walafu minkum billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.